Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang paling indah dan tiada suara yang paling merdu selain mengucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah li Rabbi, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan hati hambanya yang paling dalam sebagai sarana untuk mengingat kepadanya, di mana hambanya yang selalu mengharap cinta dan kasih sayangnya, sehingga hambanya yang selalu menyebut namanya dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang diukir dengan tiada bertulang, yang sudah lama bersemayam di lubuk hati yang bisu. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada seorang penghulu alam yang lahir di tengah padang pasir, dikelilingi oleh kaum jahiliyah, lahir dalam keadaan yatim dengan membawa misi kebenaran, anak dari Abdullah, buah jantung Siti Aminah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil merobek selimut kemungkaran diganti dengan selimut ketakwaan, yang telah berhasil mengangkat derajat kaum wanita dari lemah dina hina ke derajat yang lebih bermakna, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tengku Protokol. Kata-kata penghormatan saya yang mulia kepada Abul selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum, dan yang saya hormati Dewan Juri yang telah menilai kami dari awal hingga akhir, serta Ustadz dan Ustazah yang telah mengajar kami dengan tak lelah dan penuh kasih sayang. Dan yang saya hormati kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tengku Protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanyalah untuk melepaskan satu pemecahan pidato yang berjudul Sedekah yang Ikhlas Menghindarkan Musibah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini selalu melakukan pekerjaan, baik pekerjaan yang mendatangkan kebahagiaan di dunia ataupun pekerjaan yang mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Ada pekerjaan yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu sedekah. Sedekah itu harus dasari oleh dua hal. Yang pertama, sedekah itu haruslah dengan harta yang suci, yang halal serta bersih, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang artinya infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, saudara-saudara, dari firman di atas sungguh jelas Allah menyuruh kita untuk menyedekahkan harta yang halal, bukan yang haram. Tapi kalau kita lihat dari kehidupan sekarang, memang banyak orang yang bersedekah, tapi sayang beribu kali sayang, sebahagian dari mereka bersedekah dengan harta yang kotor. Contohnya wanita si penyanyi dangdut setelah mengorbankan tubuhnya di atas panggung, memperlihatkan auratnya, lalu uang hasil kerja tersebut dibagi untuk anak panti asuhan.
Dan ada juga si koruptor, setelah korupsi uang rakyat, lalu uangnya dibagi-bagi. Dan banyak contoh yang lainnya. Apabila kita bersedekah dengan harta yang kotor, bukan pahala yang kita dapatkan, malah sebaliknya dosa yang kita tanggung. Kaum muslimin rahimakumullah, di lain keadaan ada juga orang yang pelit alias tak mau bersedekah. Bagi mereka sedekah itu hanyalah menghabiskan harta dan tak ada gunanya. Kata mereka, ngapain gua sedekah, mendingan gua shopping aja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, prinsip yang seperti ini adalah prinsip yang salah, karena sesungguhnya harta yang kita sedekahkan sedikit pun tidak mengurangi harta kita. Malah sebaliknya, Allah akan menggantikan sedekah kita dengan harta yang lain. Bahkan Allah akan melipat gandakannya tanpa kita sadari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Sabah ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma antum min syai'in fahuwa yuflihun. Yang artinya, apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, saudara-saudara, dari firman di atas sungguh jelas Allah menyuruh muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua, sedekah itu haruslah dengan harta yang ikhlas. Dan yang kedua, sedekah itu haruslah dengan hati yang ikhlas. Maksudnya ketika kita bersedekah semata-mata hanya karena Allah, bukan untuk memamerkan kepada orang lain atau untuk riya. Dan jangan pula meyakini perasaan penerima, sebab kalau kita bersedekah dan menyebut-nyebutnya hingga menimbulkan riya, maka pahala sedekah kita akan hilang binasa. Sebab yang memelihara pahala sedekah ialah memberi secara sembunyi dan jangan menyebut-nyebutnya. Nabi pernah berkata dalam hadisnya yang artinya, seorang bersedekah dan merahasiakan sedekahnya sampai kanan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh kanan kanannya. Sungguh jelas bagi kita, seorang ahli fikih mengatakan agar kita senantiasa bersedekah, baik itu sedikit atau banyak, karena di dalam sedekah itu terdapat 10 kebaikan, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Adapun 5 di dunia adalah sedekah itu akan membersihkan harta, sedekah itu membersihkan badan dari dosa, sedekah itu menolak musibah dan penyakit, sedekah itu menggembirakan orang miskin, sedekah itu membawa berkah. Sedangkan 5 kebaikan di akhirat ialah sedekah itu akan menjadi perlindungan dari panas, sedekah itu akan memperingankan hisab, sedekah itu akan menolak musibah, sedekah itu memperlancar melewati sirat, sedekah itu menambah derajat di surga. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.